Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ariful Mikyas, guru PAI SMPN 233 Jakarta, sekaligus mahasiswa PPG BAS 3 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 425001487 yang pada hari ini, pada hari Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMPN 233 Jakarta untuk uji kinerja pada kelas 7 dengan tema mengagungkan Allah dengan tunduk pada perintahnya. Dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap, sebentar sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, Bapak akan mendatang strategi yang udah ini ya. Oke, yang pertama Ahmad Rizky, Aisyah, Albi, Dewi, Alin. Oke, kita doakan yang tidak hadir hari ini, semoga yang sakit Allah yang amat penyakitnya. Untuk membangun nasionalisme, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Nah, ini juga Bapak ya, oke? Dilihat sini. Nanti ketika belajar mohon untuk kita fokus ya, jangan ada yang bercanda atau ngobrol ketika kita sudah mulai pelajaran. Paham? Pelajaran sekarang nggak? Oke. Kita lanjut. Kita akan menyanyikan lagu kebiasaan dari Asmaul Husna. Kita akan menyanyikan Asmaul Husna. Kita baca
di bab 4 ya, yaitu nama di bab 4 coba dibuka dulu punya di bab 4. Oke, mengagungkan Allah dengan tunduk kepada perintahnya. Nah, di sini kita masuk di bab 4 ini tujuannya untuk apa sih kita belajar tentang tunduk kepada perintahnya? Jadi apa sih kira-kira? Nah, tujuannya itu agar bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sih kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa? Karena pertama bisa memiliki iman yang kuat. Terus apa lagi kira-kira? Apa lagi? Kenapa kita harus mendekat kepada Allah? Hah? Bisa mendapatkan ganjaran pahala. Jadi tujuan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memang Allah itu adalah Sang tadi yang kita baca apa? Firman Qali. Apa sama Maha mencipta. Ya, nah bagaimana caranya mendekatkan dari Allah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu salah satunya dengan cara bersujud. Ya. Salah satu cara sunnah yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu dengan cara sujud syukur, ada sujud tilawah dan sujud sahwi. Oke, yang pertama adalah sujud sahwi. Nah, sujud sahwi ini kalau dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Arab yaitu kita lalai ataupun lupa. Artinya ketika kita lalai ataupun lupa dalam di sini kalau menurut istilahnya itu dalam mengerjakan sholat, yaitu dalam rakaat sholat, bilangan rakaat sholat kita lupa dari misalkan 1 atau 2 rakaat ya, 3 atau 4 rakaat. Nah, kita lupa di antara bilangan tersebut, maka kita disunahkan untuk melakukan yang namanya sujud sahwi. Nah, hukum melaksanakan sujud sahwi ini adalah sunnah. Ya, jadi ketika kita melakukan sujud sahwi, berarti kita sedang menyempurnakan daripada kekurangan kita dalam bilangan rakaat. Ya, jadi di sini bukan kita melebih-lebihkan atau mengurangi, artinya kita menyempurnakan. Nah, biasanya ketika kita melakukan sujud sahwi ini, kita tambah juga ada satu rakaat lagi. Ya, misalkan kita lupa antara 3 rakaat atau 4 rakaat ya melakukan sholat itu, misalkan di dalam sholat zuhur kan kalau juga 4 rakaat. Nah, kemudian di antara 3 sama 4 rakaat ini kita lupa. Ini kita di 3 rakaat atau 4 rakaat ya sholatnya. Nah, maka kita setelah kita lupa ini antara 3 sama 4 rakaat, maka kita pilih yang 4 rakaat yang paling besar. Ya. Nah, maka di 3 rakaat yang paling kecil. Nah, habis itu kita nambah 1 rakaat lagi. Ya, nambah 1 rakaat lagi. Artinya walaupun misalkan lebih ternyata kalau orang yang melihat ternyata kita malah melakukan sholat ini sudah 5 rakaat. Nah, itu nggak apa-apa. Ya, karena kita tidak mengurangi. Ya, kita malah melebihin 1. Nah, di sini gunanya untuk apa sih? Menyempurnakan daripada kekurangan ataupun kelebihan dari bilangan rakaat. Terus tata caranya. Nah, nanti Bapak kasih video tata caranya ya. Nah, yang pertama Bapak kasih tahu dulu bacaan daripada sujud sahwi ini. Sujud sahwi ini bacaannya itu subhanaman la ya'lamu wa la yasu. Nah, nanti kita hafalkan dari bacaan sujud sahwi ini. Coba kita baca bareng-bareng dulu. Kalian ikuti ya. Subhana man la yanamu wa la yasbu. Subhana man la yanamu wa la yasbu. Sujud ini dilakukan yaitu ketika setelah tahiyat akhir dan sebelum salam. Ya, misalkan tadi kita udah nambah 1 rakaat tadi ya. Nah, kemudian udah tahiyat akhir. Fil alamin innaka hamidum majid. Nah, sebelum kita salam, kita langsung sujud.
sujud, kemudian baca subhanallah sampai 3 kali, kemudian duduk. Ayat kedua ada sujud tilawah. Sujud tilawah itu artinya sujud yang dilakukan ketika kita membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah. Nah, ayat sajadah ini yang menganjurkan kita untuk melakukan sujud tilawah ini. Contohnya ketika kita membaca, mendengar ataupun melihat daripada ayat-ayat sajadah. Contohnya ayat sajadah itu ada di dalam Al-Quran yang biasanya di dalam Al-Quran ada yang tandanya kayak sajadah, ada juga yang tandanya kayak kubah. Ya, ayat sajadah yang ada di dalam Al-Quran ini adalah ada 14 nih. Yang pertama ada Quran surat Al-Baqarah ayat 15, sajadah ayat 15 sampai dengan Al-Furqan ayat 60. Nah, contohnya apa? Nih ada contohnya di dalam Al-Quran. Ini ada tanda sajadah atau tanda kubah kayak gini ya. Nah, ini beda-beda versinya di dalam Al-Quran. Ada yang kalau misalkan datakannya pusat Usmani, ada yang kayak gini. Kalau yang zaman dulu kayak kubah kayak gini. Itu beda-beda. Ini adalah ayat sajadah di dalam Al-Quran ada 14 ayat. Nah, kemudian bagaimana sih cara kita untuk melakukan sujud tilawah ini? Nah, kalau di dalam di luar sholat itu ya, yaitu ketika kita lagi ngaji atau kita mendengar orang lain membaca, nah maka kita menghadap kiblat, ya. Kemudian kita melakukan takbiratul ihram dengan niat melakukan sujud tilawah. Kita menghadap misalkan kiblat ke sana. Nah, kita menghadap arah kiblat, kemudian mengucapkan takbiratul ihram sambil sebelumnya menyiapkan untuk melakukan sujud tilawah. Ya Allah, saya menyiapkan diri untuk melakukan sujud tilawah karena Allah Ta'ala. Allah, jadi takbiratul ihram itu Allahu Akbar langsung sujud. Ya, pas sujud langsung baca apa ayat sajadahnya? Sajadah wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa sawwarahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi barakallahu ahsanul khaliqin. Coba boleh Bapak. Ikutin bacaan yang bacaan sujud tilawah ini ya. Oke, ikutin. Sajadah wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, kemudian sujud syukur. Sujud syukur itu apa sih? Nah, sujud syukur itu adalah sujud yang dilakukan sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita dianjurkan ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita terhindar daripada malapetaka dan bencana. Nah, ini juga kita boleh melakukan yang namanya sujud syukur. Nah, kalau ini adalah salah satu cara bersyukur kita yang kita lakukan melalui perbuatan. Kalau melalui ucapan, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah. Itu adalah cara bersyukur kita melalui ucapan. Jadi ada dua cara ya kalau cara melakukannya dengan ucapan, mengucapkan dengan kata alhamdulillah. Nah, kalau yang secara perbuatan, yaitu kita lakukan dengan cara melakukan sujud syukur ini. Nah, bagaimana caranya melakukan sujud syukur? Yaitu kita niat dulu, niat tadi menghadap kiblat, kita niatkan diri untuk melakukan sujud syukur. Ya Allah, saya menyiapkan diri untuk melakukan sujud syukur karena Allah Ta'ala. Karena misalkan kalau saya mendapatkan nikmat masuk ke SMS 99, takbir Allah, Akbar langsung sujud. Nah, sujud baca ini subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim. Nah, kalau ini versi lengkapnya ya. Kalau di buku kalian sampai subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sampai situ aja. Ya kan? Coba baca bareng-bareng. 1 2 3. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala langsung duduk baru mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di
Simak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tata cara singkat sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. 1. Tata cara sujud sahwi. Sujud sahwi dilakukan bila seseorang lupa dalam melakukan hal-hal dalam sholat yang masih terhitung sunnah bukan rukun, atau ragu dalam jumlah bilangan rakaat sholat kurang atau lebih. Contoh hal-hal yang sering dilupakan dalam sholat dan disunahkan untuk menggantinya dalam sujud sahwi adalah lupa membaca al-qunut atau lupa belum melaksanakan tahiyat awal. Bila kita ragu jumlah rakaat sholat kurang atau lebih, maka dianjurkan menambah 1 rakaat dan melaksanakan sujud sahwi di rakaat terakhir sebelum salam. Sujud sahwi ini hukumnya sunnah, jadi bila kita tidak melakukannya maka sholat tetap sah. Dalam mazhab Syafi'i, sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Tapi apabila kita lupa dan baru ingatnya setelah salam, maka kita boleh melakukannya setelah salam. Dan berikut praktiknya. 1. Sujud sahwi sebelum salam. Fil alamin innaka hamidum majid. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yasmu. Subhana man la yanamu wa la yasmu. Subhana man la yanamu wa la yasmu. Allahu akbar. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yasmu. Subhana man la yanamu wa la yasmu. Subhana man la yanamu wa la yasmu. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. 2. Sujud sahwi sesudah salam. Fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lupa bersujud sahwi. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yasmu. Subhana man la yanamu wa la yasmu. Subhana man la yanamu wa la yasmu. Allahu akbar. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yasmu. Subhana man la yanamu wa la yasmu. Subhana man la yanamu wa la yasmu. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dari yang Bapak ajarkan tadi sama yang video ini. Coba. Apa kira-kira yang berbeda? Coba. Ini sahwi. Di sahwi tadi, kalau bilangnya kelas sujud pertama pas baca di sahwi, subhanallah man la yanamu wa la yasmu, subhanallah man la yanamu wa la yasmu. Nah, sampai duduk, Bapak bilang nggak baca apapun, ya kan? Nah, di sini baca duduk di atas dua sujud, ya kan? Nah, bagaimana Pak? Kayak hal seperti yang video atau yang kayak tadi Bapak hanya duduk diam saja. Nah, itu boleh mana aja. Ini namanya istilah ulama. Boleh yang mana? Ya, kamu mau pakai yang mana terserah. Oke. Tadi kita sudah menyimak dari video. Oke. Setelah itu Bapak akan membagikan LPD atau lembar kerja saat ini. Ini kalian kerjakan buat kelompok.
kalian tonton di video. Silakan dijawab. Ini udah selesai. Ini tadi. Ada kesulitan nggak? Ada kesulitan? Ini sudah selesai belum? Oke, setelah tadi kalian sudah diskusi, kita sekarang akan presentasiin untuk jawaban yang tadi kalian sudah jawab ya. Nah, sebelum presentasiin, Bapak mau tanyakan satu-satu dari masing-masing kelompok dari yang teka-teki silangnya. Oke, nah di sini ada berapa teka-teki silang? Ada 7 ya? Ada 7 teka-teki silang. Oke, coba dari kelompok 2, silakan yang nomor 1. Apa jawabannya? Syukur. Benar atau salah? Benar atau salah? Benar ya, syukur. Lanjut. Yang nomor 4. Ayo nomor 4. Nomor 4 ini mana? Yang nomor 5. Ayo silakan. Dahi. Benar atau salah? Ada yang jawaban beda? Ada yang jawaban beda nggak? Hah? Ada yang jawaban beda nggak? Ya, benar sama berarti. Nah, oke. Nah, ini plus dulu buat kita semua. Oke, lanjut. Kita masuk ke yang kedua. Nomor yang kedua yaitu tata cara. Di sini tata cara yang pertama dari sujud syukur, sujud tilawah dan sujud syahwi. Oke, coba dari kelompok yang pertama. Silakan, siapa yang mau mewakilkan? Ayo. Siapa yang mau mewakilkan? Aisyah, boleh. Siapa? Syukur. Ayo, syukur. Diri. Mana dari sini? Syukur. Ayo, ada para teman-temannya. Ya, ayo. Ini yang nomor 1, ayo. Cara pelaksanaan syukur. 1. Menghadap kiblat. 2. Niat sujud syukur. 3. Membaca bacaan sujud syukur. 4. Duduk kembali. 5. Salam. Oke, terus yang nomor 2. Sujud tilawah. Tata cara pelaksanaan sujud tilawah. 1. Menghadap kiblat. 2. Niat sujud tilawah. 3. Takbiratul ihram. 4. Lakukan sujud cukup 1 kali. Terus Tata cara pelaksanaan sujud sahwi. 1. Sujud sebelum salam setelah membaca tasyahud akhir. 2. Bangun dari sujud dengan mengucap takbir. 3. Duduk sebentar. Takbir dilanjutkan dengan sujud kedua. 4. Duduk kembali diakhiri oleh salam. oke. Kelompok lain ada yang beda nggak? Kamu sama? Ada yang beda? Beda? Hah? Coba atas dulu yang kelompok 2. Ayo. Kelompok 3. Ayo siapa perwakilannya? Jeremia. Oke, silakan Jeremia. Yang satu apa? Yang satu. Yang sujud syukur. Kita cara menghadap syukur. Yang pertama menghadap kiblat, yang kedua niat sujud syukur, yang ketiga sujud seperti sujud dalam sholat dengan membaca doa sujud syukur, yang keempat duduk kembali, yang kelima salam. Terus kedua. Nomor 2 kita tata cara pelaksanaan sujud tilawah, berdiri menghadap kiblat, berniat sujud tilawah, takbiratul ihram, melakukan sujud cukup 1 kali, duduk sejenak, lalu membaca salam. Terus Yang ketiga, kan tata cara pelaksanaan sujud sahwi, sujud sebelum salam setelah membaca tasyahud akhir dengan membaca salam. Bangun dari sujud dengan mengucapkan takbir, duduk sebentar, takbir dilanjutkan dengan sujud kedua. Doanya sama seperti sujud pertama, duduk kembali dan diakhiri oleh salam. oke. Ini plus dulu buat kelompok 1 dan kelompok 3. Nah, tadi kita sudah bahas tentang bagaimana sih tata cara
melaksanakan sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Nah, di sini Bapak mau minta kalian menyimpulkan kira-kira siapa yang dari menyimpulkan dari pembelajaran tentang sujud. Ayo, siapa yang berani menyimpulkan? Coba nih, saya simpulkan kira-kira apa aja sih yang kita pelajari di sini? Dan cara-cara untuk melakukan sujudnya. Kira-kira Bapak tanya nih, kira-kira kenapa sih kita melakukan sujud sahwi? Kenapa kita harus melakukan sujud sahwi? Silakan melakukan sujud sahwi. Kenapa? Hah? Karena untuk menyempurnakan sholat. Ketika apa? Ketika lupa dalam jumlah rakaat sholat. Nah, itu tadi sujud sahwi. Nah, sekarang kira-kira kapan kita harus melakukan sujud syukur? Dan boleh nggak sih ketika kita melakukan sujud syukur itu ditunda dulu? Nggak harus pas saat itu aja. Boleh nggak? Kira-kira kenapa? Kenapa? Karena misalkan kita dalam kondisi yang tidak memungkinkan melakukan sujud, maka tidak perlu melakukan sujudnya di saat itu. Oke, lanjut. Sujud sahwi udah, sujud syukur udah, sujud tilawah. Sujud tilawah, coba. Sujud tilawah itu kita lakukan ketika apa? Ketika kita melihat, mendengar, dan juga membaca daripada ayat saja. Nah, ayat saja itu berapa? Ada 11. Ada apa? 11. Itu belum whatever. Nah, di sini kita sudah belajar tentang cara melakukan sujud. Nah, semoga kita dengan memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti di pelajaran berikutnya kita akan mempelajari tentang perkembangan pengetahuan Islam pada masa Bani Umayyah di bab 5. Oke. Nah, sebelum kita tutup, marilah sama-sama kita berdoa dulu sebelum kita selesaikan pembelajaran pada hari ini. Silakan tadi Anin yang memimpin ya. Sekarang boleh syukur karena namanya syukur. Silakan syukur. Mungkin doa selesai pelajaran. Ya, boleh mungkin kita ya teman-teman itu pembelajaran berdoa doa selesai beri salam